Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun saja berada, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh orang yang menyampaikan tentang agama, yang disebut dengan mubalik, orang yang menyampaikan agama. Di antaranya adalah menguasai bahan atau tema yang disampaikan oleh mubalik, terutama penguasaan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lagi menguasai sejarah Islam dan ilmu pengetahuan lain yang menunjang. Jadi ilmu pengetahuan lain yang menunjang keberhasilan dalam menyampaikan, disertai cepat tanggap tentang situasi masyarakat di mana dia berada. Ini tersurat dan tersirat dalam hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kallimun nasa bima ya'rifun." Berbicaralah kepada orang-orang atau manusia berdasarkan pada apa yang mereka ketahui. Wada'u ma yunkirun, dan tinggalkan apa yang tidak mereka senangi atau yang mereka ingkari. Aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluhu, rawahul Bukhari. Apakah kamu mau mengingkari? Apakah kamu mau menginginkan Allah dan Rasulullah didustakan? Kitab Ihya. Maksudnya bahwa kesalahan orang yang menyampaikan itu menyebabkan orang-orang tidak lagi percaya kepada Allah di dalam firman-Nya, dan mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada sunnahnya. Oleh karena itu, ini bisa menimbulkan fitnah pada masyarakat dengan sesama masyarakat, atau masyarakat dengan mubalik itu sendiri. Bahaya itu sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Ma haddasa ahadukum qauman bihadisin." Tidaklah berbicara oleh salah seorang kamu akan suatu kaum dengan suatu pembicaraan, la yafqahunahu, sedangkan kaum atau orang banyak tidaklah mereka memahami, illa
kana fitnatan alaihim, kecuali pembicaraan itu bisa menjadi fitnah yang membahayakan mereka. Rawahu Muslim an Ibni Mas'ud wa Abu Naim an Ibni Abbas. Akhir kata, maka ini adalah suatu pengendalian diri. Pengendalian diri, mengendalikan diri dari tutur kata dan tingkah laku yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka bisa berakibat fatal dan diancam dengan siksa yang luar biasa. Ancaman demikian itu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Usamah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, akan dihadapkan seseorang pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka, lalu keluar isi perutnya atau ususnya, lalu dia berputar-putar dengan ususnya seperti berputarnya himar yang diikat pada patokan. Lalu penghuni neraka berkumpul ke tempat dia seraya dengan bertanya, wahai fulan, apakah yang menimpa kamu? Bukankah kamu dahulu pernah menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang dari kemunkaran? Dia menjawab, ya betul, saya pernah. Ketika di dunia dulu, saya pernah menyuruh orang berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya. Dan saya pernah melarang orang berbuat kemungkaran, tetapi saya sendiri melakukannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta At-Tirmidzi. Dalam hadis ini terkandung pelajaran penting bahwa setiap orang pasti akan dihadapkan di depan pengadilan Allah kelak. Dan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan pada yang bertugas memberi nasihat kepada orang lain, yang hanya pandai menasehati orang lain tetapi melupakan dirinya sendiri. Demikian nasib yang sangat menyedihkan bila mana hanya pandai menasehati orang lain tapi tanpa melaksanakannya, tidak mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.